إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, saya awali khutbah pada hari ini dengan nasihat takwa bagi diri saya pribadi dan bagi jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa itu seperti yang digambarkan dalam dialog antara Ubay bin Ka'ab dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar bin Khattab tentang makna takwa. Lalu kemudian Ubay sendiri nanti yang belakangan akan menjawab, takwa itu seperti engkau berjalan di atas jalan yang banyak durinya. Tentunya akan berhati-hati setiap orang yang berjalan di atas jalan tersebut agar dia tidak menginjak duri-duri di atasnya. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berhati-hati untuk menggunakan lisan, anggota badan, dan juga hatinya untuk tidak digunakan atau tidak berucap dan berkata-kata serta berbuat sesuatu yang nanti akan menjerumuskan dia ke dalam jurang-jurang neraka. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah pada hari ini adalah syarah satu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bercerita, "Kunna fi janazatin fi Baqi' al-Gharq, fa atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pernah suatu hari kami menghadiri pemakaman seorang jenazah. Kami hadiri pemakaman seorang jenazah di pemakaman Baqi' Gharq. Maka kemudian Rasulullah SAW datang. Rasulullah SAW datang, faqa'ala wa qa'adna hawlahu. Ketika beliau datang, maka beliau duduk dan kami pun duduk mengitari beliau. Kami jadikan beliau berada di tengah kami. Wa ma'amu mikhsaratun fanakasa wa ja'ala yanqutu bi mikhsarati. Ketika Rasulullah SAW datang itu, beliau membawa sebuah tongkat. Lalu kemudian setelah beliau duduk, maka beliau pun membuat oretan-oretan garis di atas tanah dengan menggunakan tongkat yang beliau bawa. Faqala Rasulullah SAW mengatakan kepada kami, sambil membuat oretan-oretan itu beliau mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba lahu maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah." Beliau SAW mengatakan, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan semuanya sudah ada takdirnya. Apakah tempatnya nanti di neraka ataukah tempatnya nanti di surga? Rasulullah SAW mengatakan semuanya sudah ada takdirnya. Fulan tempatnya neraka, Fulan tempatnya di surga. Mendengar perkataan Rasulullah SAW ini, maka kami pun bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'u amal?" Ya Rasulullah, kalau seandainya setiap dari kita semuanya sudah ada takdirnya, fulan masuk surga, Allah masuk neraka, si fulan masuk surga, yang ini masuk neraka, yang itu masuk surga, yang itu masuk neraka. Kalau memang sudah ada takdirnya, lalu kemudian untuk apa kita sholat? Untuk apa kita beramal? Kenapa kita tidak berserah diri saja pada takdir? Toh sudah ada takdirnya, masuk neraka, masuk surga, dan kita tidak usah beramal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, menjawab pertanyaan para sahabat ini, "I'man fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu."
Beramallah karena sesungguhnya setiap orang akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga atau neraka sesuai dengan yang dia mudah untuk melakukannya di dalam hidupnya. Maka Rasulullah mengatakan, "Fa'amma man kana min ahli sa'adah, fa yuyassar min 'amali ahli sa'adah." Orang yang tempatnya nanti adalah surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga, untuk mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Wa amma man kana min ahli syaqa, fa yuyassar min 'amali ahli syaqawah. Dan orang yang nanti tempatnya adalah neraka, maka dia dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa mengerjakan amalan-amalannya ahli neraka. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dengan ayat yang sering kita hafal. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Dan orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah, dia bertakwa kepada Allah, dia senantiasa membenarkan surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berbuat baik. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, maka kami akan mudahkan baginya jalan-jalan kemudahan, yaitu jalan menuju surga. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Adapun orang yang senantiasa bakhil, tidak mau membelanjakan jalan hartanya di jalan Allah, dia merasa cukup, tidak mementingkan Allah, dan dia tidak mendustakan pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang berbuat baik, maka akan bagi kami mudahkan baginya untuk masuk ke dalam neraka. Jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara kita mungkin ada pemikiran atau mungkin sering mendengar orang berkata, ngapain sih sholat? Kan nanti kalau tempatnya neraka juga. Atau mereka mengatakan, sholat enggak, malas. Kenapa enggak pernah sholat? Ya nanti kan kalau tempatnya surga juga walaupun enggak pernah sholat. Mereka mengatakan demikian, dan mereka berdalih dengan takdir. Kita semua sudah ada takdirnya. Si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka. Kemudian mereka mengatakan, kalau begitu tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu sedekah, karena toh nanti kalaupun capek-capek sholat, kalaupun lapar dan haus untuk berpuasa, kalaupun sudah habis harta untuk disedekahkan, tapi takdirnya masuk neraka juga, kata mereka. Dan kamu sudah sholat, puasa, sedekah, tapi kalau takdirmu nanti ada masuk neraka juga. Kalau saya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah sedekah, tapi kalau saya takdir masuk surga juga. Mereka mengatakan demikian. Maka kita jawab dengan hadis Rasulullah SAW. Para sahabat, ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW, setiap orang sudah ada takdirnya, surga atau neraka, mereka mengatakan perkataan yang sama seperti perkataan Anda. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu tidak usah beramal. Cukup bersandarkan pada takdir surga atau neraka, selesai. Takdirnya surga, kalau tidak neraka. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, "I'malu faqulun yuyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah karena sesungguhnya setiap orang tempatnya nanti surga atau neraka akan dimudahkan sesuai dengan apa yang menjadi kemudahan baginya selama di dunia. Orang yang biasanya sholat, maka insya Allah itu tanda-tanda dia adalah penghuni surga nantinya. Kalau ada orang biasa puasa 1 minggu sebelum datang bulan Ramadan, dia sudah senang. Alhamdulillah, bentar lagi mau ketemu Ramadan. Kesempatan bagi saya untuk menahan hawa nafsu, kesempatan bagi saya untuk memperbaiki diri, kesempatan bagi saya untuk banyak-banyak beramal, dikarenakan di bulan itu adalah bulan dilipat gandakan pahala. Dia sudah senang. Dan kemudian dia dimudahkan oleh Allah untuk pergi, misalnya menginjakkan kaki di tanah suci. Mudah bagi dia untuk keluar uang, untuk bersedekah, berinfak, berwakaf. Maka kita katakan, mungkin Anda adalah penghuni surga nanti. Dikarenakan mudah bagi Anda untuk mengerjakan amalannya penghuni surga, sholat, puasa, sedekah, dan yang lainnya. Kalau ada orang sebaliknya, ada orang yang sebaliknya, di mana dia tidak pernah sholat. Kalau sholat lima waktu itu pun kadang-kadang. Lebih banyaknya dia menginjakkan kaki di masjid kalau cuma Jumatan atau waktu sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau sudah dengar bentar lagi mau puasa, susah hati. Aduh, bentar lagi mau datang bulan puasa, bulan capek, bulan haus, bulan lapar. Mana saya ketemu bulan-bulan kayak gini? Sedekah, pelit sekali. Gak ada kepikiran mau dia bersedekah. Tapi kalau harta banyak, dia tidak ingin menginjakkan kakinya di tanah suci, tidak ada kerinduan sama sekali.
Maka kita katakan mungkin nanti tempat Anda adalah neraka. Mungkin tempat Anda neraka. Dikarenakan Allah lebih mudahkan bagi Anda untuk mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Ahli neraka itu gak pernah sholat. Ahli neraka itu gak suka puasa. Ahli neraka itu benci sedekah. Maka jauh sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang mengatakan tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu sedekah dan yang lainnya, siapa tahu nanti ternyata penghuni surga juga akhirnya, maka kita katakan, oh salah. Anda bisa tahu Anda itu penghuni surga atau neraka melihat kebiasaan Anda. Kalau biasanya Anda sholat, itu ciri-ciri Anda penghuni surga insya Allah. Dan kalau seandainya Anda tidak pernah sholat, itu justru adalah ciri-ciri Anda perlu takut. Jangan-jangan Anda adalah penghuni neraka. Walhamdulillah. Manfaat juga hadis dari hadis ini, manfaat yang lain adalah bahwasanya kalau ada orang senantiasa mudah baginya untuk mengerjakan amalan-amalan ibadah, maka dia tidak perlu sombong. Kalau ada orang biasa sholat 5 waktu, tempatnya selalu di masjid, mungkin dia jadi imam masjid, dia tidak perlu sombong. Kalau ada orang setiap tahun bisa umroh, ada sebagian orang yang setiap tahun Lebaran tidak pernah ada di kotanya. Kemana dia? Dia setiap tahun ada di Mekah, setiap tahun ada di Madinah, menghabiskan 10 hari terakhir di Tanah Haram. Maka saya katakan kepada mereka, Anda tidak perlu sombong. Kalau ada orang bisa bangun masjid, ada orang bisa mewakafkan tanahnya yang banyak, Anda tidak perlu sombong. Dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan, fayuyassaru min amal ahli sa'adah, dimudahkan baginya mengerjakan amalan penghuni surga. Dimudahkan berarti ada yang memudahkan. Manakala ada yang memudahkan dan Anda adalah objeknya, Anda yang dimudahkan, berarti ada pelakunya. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berarti Anda tidak perlu sombong. Anda bisa sholat 5 waktu, Anda bisa bersedekah, Anda bisa haji umrah kapanpun Anda mau. Itu bukan dikarenakan Anda sendiri, itu dikarenakan Allah yang membuat Anda mudah. Maka tidak ada yang perlu dibangga-banggakan. Misalnya Anda sempat untuk umrah lalu kemudian di mana-mana Anda berfoto-foto, kemudian Anda pamerkan di Facebook, Anda pamerkan di WhatsApp, Telegram dan yang lain-lainnya. Anda pamerkan kepada semua orang bahwasanya Anda pernah ke sana. Ini saya katakan bisa menghilangkan pahala Anda, dikarenakan semua itu Allah yang memudahkan, bukan dikarenakan Anda sendiri. Itu masjid terbangun karena Allah yang memudahkan, bukan karena uang Anda, bukan. Berapa banyak orang ingin menyedekahkan uangnya tidak bisa. Di Riau sana ada orang miliarder, menjelang dia wafat, dia minta supaya uangnya semua disedekahkan buat masjid, tapi tidak ada orang membangunkan, dikarenakan uangnya hasil riba. Allah tidak memudahkan baginya untuk mendirikan masjid. Maka kalau Anda mudah, ketahuilah itu adalah Allah yang memudahkan, berarti Anda tidak perlu menyombongkan diri dengan amalan yang Anda perbuat. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara faedah yang lain dari hadis ini adalah bahwasanya setiap orang amal hidupnya sesuai dengan kebiasaan. Setiap orang akhir hayatnya husnul khotimah atau su'ul khotimah, masuk surga atau neraka, itu bisa dilihat dari kebiasaan. Anda yang biasa mengerjakan ibadah, maka insya Allah semoga Anda adalah termasuk penghuni surga. Dan demikian saya pula, semoga kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Adapun Anda kebiasaannya tidak pernah ibadah, Anda perlu khawatir terhadap diri sendiri. Jangan-jangan Anda penghuni neraka. Mungkin ada orang mengatakan, neraka aja, sobat itulah. Neraka udah. Maka saya ingatkan kepada Anda tahu neraka siksanya yang paling ringan bagaimana? Siksa yang paling ringan di neraka itu dikenakan kepada Abu Thalib, salah seorang paman Nabi yang mati dalam keadaan kafir. Di mana kata Rasulullah SAW, Abu Thalib adalah orang yang akan menikmati atau orang yang akan dikenakan siksa paling ringan di neraka, yaitu dia dipakaikan sandal dari api neraka hingga mendidih badan hingga otaknya. Ini yang paling ringan. Anda bisa bayangkan bagaimana kalau paling ringan. Maka jangan pernah Anda berpikir dan meremehkan yang namanya neraka. Ada sebagian orang yang bercerita, polisi. Suatu hari saya bertemu dengan orang kecelakaan. Maksud saya melihat orang kecelakaan. Saya datangi dia. Saya ingin menolong. Lalu kemudian saya lihat, ketika saya ingin menolong, saya mencoba membawanya ke pinggir. Lalu kemudian saya mencoba untuk membantu dia untuk mengucapkan 5 syahadat.
yang ada dia nyanyi. Saya coba syahadatkan, yang ada keluar dari mulutnya adalah nyanyi. Mungkin dikatakan itulah kebiasaannya. Nyanyi, di mana-mana nyanyi. Di atas motor nyanyi, di dalam mobil nyanyi. Yang diputar di dalam mobil nyanyi. Sehingga kemudian manakala terjadi yang tidak diinginkan, yaitu kecelakaan, kemudian berakhir hidupnya dengan cara menyanyi, tidak bisa mengucapkan syahadat dikarenakan kebiasaan yang nyanyi. Kata polisi itu, suatu kali yang saya bertemu lagi dengan orang kecelakaan, dan saya bertemu dengan orang yang ketika saya mencoba mensyahadatkan dia, yang ada dia ngaji. Mungkin dikarenakan selama ini kebiasaannya adalah dia ngaji. Di mana-mana dia ngaji, dia suka untuk ngaji. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, atau bisa juga lihat ada banyak cerita di masyarakat yang ini banyak kejadiannya. Ada orang mati dalam keadaan berzina dengan pasangan zinanya tidak lepas sampai mati. Ada sebagian orang yang mati dalam keadaan sujud di masjid. Ada sebagian orang yang mati dalam keadaan memeluk Al-Quran. Ini semua menunjukkan kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan semasa hidupnya. Maka semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwafatkan dalam husnul khatimah. Yang penting kita membiasakan diri untuk melakukan amalan-amalan kebiasaan sehari-hari yang sifatnya baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatib manakala dia selesai dari duduk istirahat dan dia memulai khutbah yang kedua, sunnahnya adalah dia menambahkan materi dan tidak mencukupkannya dengan doa saja. Karena demikianlah khutbah Rasulullah SAW. Khutbah yang kedua senantiasa ditambahkan materi. Oleh karena itu pada kesempatan yang kedua, pada khutbah yang kedua ini saya sampaikan tambahan faedah yang terakhir dari hadis Rasulullah SAW tadi. Bahwasanya senantiasa bisa beramal itu hendaknya diikuti oleh seseorang dengan sikap istiqomah. Kalau ada orang bisa beribadah, kalau ada orang bisa sholat dengan mudah, senang dia ketika masuk bulan Ramadan, maka kita katakan, cobalah bagi anda untuk senantiasa beristiqomah, tetap teguh untuk melakukan ini sampai akhir hayat. Jangan ganti-ganti lagi. Sudah kebiasaan anda sholat, terus itu lakukan dengan rutinitas. Jangan lagi diganti dengan kebiasaan yang lain sesekali libur. Karena kalau sesekali libur, sesekali anda melalaikan sholat, maka bisa jadi anda akan melalaikan sholat berikutnya hingga anda akan melalaikan sholat semuanya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Ini jadi pertanyaan. Saya kepengen sekali masuk surga. Saya mencoba untuk sholat, tapi belum bisa. Saya mencoba untuk senang dengan bulan Ramadan, tapi kadang-kadang terus terang saya diam-diam minum, diam-diam makan. Saya mengikuti orang-orang. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengubah diri anda dari yang tidak suka jadi sholat? Bagaimana mengubah diri anda yang tadinya tidak suka ibadah menjadi suka ibadah? Dan bagaimana membuat anda yang suka ibadah terus istiqomah senang dengan memilih ibadah? Ini menjadi pertanyaan. Maka pada kesempatan khutbah yang kedua saya sampaikan dua tips. Tips yang pertama, hendaklah anda senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh. Hendaklah anda senantiasa berteman dengan orang-orang yang suka ke masjid. Bagaimana anda bisa mau ke masjid kalau pertemanan anda adalah orang begajulan yang tidak pernah ke masjid? Bisa. Di sebagian daerah ada orang kalau memulai permainan sepak bola, dia mulai pas azan asar. Saya pernah dipimpin di sebuah masjid. Orang azan mereka pemanasan, orang iqamah mereka bertanding. Saya bertanya, kalau seandainya bertanding bola 90 menit ke atas, belum ditambah dengan perpanjangnya, kapan mereka mau sholat asar? Setengah enam sudah bukan waktu sholat asar, untuk waktu pilihan. Dia cuma waktu darurat, yaitu sholat asar yang darurat bagi orang yang darurat. Sepak bola bukan darurat. Lalu kemudian anda ingin menjadi orang yang rutin sholat asar, bagaimana kalau anda ikut dengan mereka? Bagaimana anda mau jadi orang yang senang sholat kalau anda sendiri gaulannya tidak dengan orang sholat? Sebagian orang ada yang mengatur misalnya jadwal futsal, dibikin menjelang maghrib, nanti berakhir jam 10 malam. Bagaimana anda mau sholat kalau anda bergaul dengan orang-orang yang suka main-main di jam-jam sholat?
Oleh karenanya Anda perlu ganti pergaulan, Anda perlu mengganti permainan, perlu mengganti pertemanan. Mulai sekarang saya tidak akan bergabung dengan orang yang seperti ini kecuali mereka ingin juga berubah menjadi orang soleh. Misalnya Anda memiliki jadwal sepak bola atau jadwal futsal malam. Sebagian daerah demikian, sebagaimana di daerah saya. Sebagian orang main sepak bola di malam. Maka mereka mengatur setelah isya, setelah sholat baru kita main. Pagi juga siang juga begitu. Kita tidak akan main kecuali setelah selesai sholat asar. Asar dulu di masjid dekat lapangan, baru setelah sholat baru keluar main sama sana. Nah, kemudian tips yang kedua adalah berdoa. Kata Rasulullah SAW, la yaradul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Mungkin takdir Anda selama ini adalah orang yang tidak suka sholat, maka Anda mungkin bisa menggantinya dengan cara berdoa. Di antara doa yang bisa dipanjatkan adalah doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk senantiasa berzikir, bersyukur, dan senantiasa mengamalkan amalan-amalan ibadah yang baik untuk Engkau. Inilah doa yang diajarkan Rasulullah SAW supaya kita bisa menjadi orang-orang istiqomah dan bisa berubah menjadi orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah Jumat, hari di mana Rasulullah SAW mensunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menunjukkan kepada kita jalan-jalan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita nanti ke dalam surganya insyaallah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati qadir hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.